Pria ini melakukan beberapa pembunuhan dan mengirim surat pengakuannya ke media di mana dia mengaku sebagai BTK, yaitu singkatan dari Bind, Torture, and Kill, yang berarti ikat, siksa, dan bunuh. Tapi karena media hanya fokus tentang kasus pembunuhan dan tidak pernah menyebut julukannya tersebut, pria ini merasa marah dan mengatakan, "Berapa banyak lagi yang harus aku bunuh agar kalian menyebut namaku?" 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kisah kali ini adalah tentang seorang pria yang bisa dibilang terhormat karena selain dikenal sebagai family man, dia juga adalah seorang presiden dewan gereja di kotanya. Namun sayangnya di balik kehidupannya yang terhormat itu, Dennis Rader adalah seorang penjahat yang telah melakukan pembunuhan kepada 10 orang. Pada masa-masa dia melakukan kejahatannya tersebut, Dennis juga mengirim surat ke media di mana dia memberikan rincian tentang pembunuhan, foto-foto mengerikan, dan juga puisi sarkastik dan mengaku sebagai BTK. Namun sayangnya, meskipun surat tersebut dikirim setelah pembunuhan pertamanya, polisi tidak bisa menemukan siapa pelakunya, yang membuat Dennis bisa terus-menerus melakukan kejahatannya, di mana kasus ini menjadi tidak terpecahkan selama lebih dari 30 tahun. Lalu bagaimana sebenarnya cerita lengkapnya, dan siapa itu Dennis Rader, bagaimana kehidupannya, dan kenapa dia bisa tega melakukan kejahatan ini? Dennis Lynn Rader lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1945 di Pittsburgh, Kansas. Ayahnya bernama William Rader dan ibunya Dorothy, di mana mereka membesarkan keempat anaknya di Wichita, Kansas. Menjadi salah satu dari 4 anak orang tuanya, membuat Dennis merasa sering diabaikan oleh ibunya sendiri. Karena perasaan tersebutlah, Dennis kecil tumbuh dengan sering menyiksa dan menggantung kucing ataupun anjing liar. Memasuki masa remaja, Dennis juga kecanduan film porno yang membuat dia memiliki fantasi seksual yang sangat berbeda dari remaja seusianya. Dia mulai dari mencuri pakaian dalam wanita dan mengintip tetangga wanitanya saat mereka berganti pakaian. Selain itu, dia juga memakai pakaian dalam yang telah dia curi tadi, di mana dia akan berfantasi sebagai seorang wanita yang sedang dia lecehkan, seperti meletakkan kantong plastik di kepalanya, mengikat lengan dan lehernya dengan tali, dan mengakhiri aktivitas anehnya itu dengan masturbasi di atas pakaian dalam tersebut. Dia juga akan menggunting foto-foto wanita dari majalah dan menggambar lelucon ataupun sebuah tali di tangan para wanita tersebut sambil membayangkan bagaimana dia melakukan pelecehan kepada mereka. Sekitar tahun 1966, yaitu beberapa saat setelah dia memutuskan keluar dari kampusnya, Dennis bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat selama 4 tahun. Dan setelah dia keluar dari Angkatan Udara tersebut, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Paula Dietz, di mana mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1971. Selanjutnya, sekitar tahun 1974, Dennis memulai pekerjaan di ADT Security Service, di mana dia bertugas memasang sistem keamanan di rumah pelanggannya. Dan karena pekerjaan inilah, dia bisa dengan mudah memasuki rumah orang, di mana dia akan melakukan kejahatan pertamanya di tahun yang sama. Dennis dan Paula yang telah memulai sebuah keluarga akhirnya memiliki anak pertama mereka pada tahun 1975 dan anak keduanya pada tahun 1978. Mereka dikatakan sebagai keluarga pinggiran kota yang normal, di mana Dennis dikenal sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tidak ada yang aneh dari kehidupan tersebut. Anak-anaknya bahkan mengatakan bahwa ayah mereka adalah pria yang baik dan selalu mengajari mereka tentang moral kehidupan. Dengan kesibukannya sebagai ayah yang harus mencari nafkah, Dennis bahkan masih sempat melanjutkan sekolahnya kembali dan diketahui lulus dari Wichita State University pada tahun 1979 dengan gelar di bidang administrasi peradilan pidana. Dalam kehidupannya sehari-hari, teman-teman, keluarga, dan para tetangganya mengenal Dennis sebagai pria baik yang takut akan Tuhan, serta suami dan ayah yang berbakti kepada keluarganya. Orang-orang juga semakin menghormatinya karena selain dikenal sebagai pekerja yang setia, Dennis Rader juga terpilih sebagai presiden dewan gereja di kota tersebut. Namun sayangnya, baik teman, tetangga, kerabat, atau bahkan keluarganya sendiri tidak akan pernah bisa menyangka kalau Dennis yang mereka hormati adalah seorang pembunuh berantai yang melakukan kejahatannya selama tahun 1974 sampai tahun 1991.
Suatu hari pada tanggal 15 Januari tahun 1974, keluarga Otero yang terdiri dari pasangan suami istri dengan 5 orang anak memulai aktivitas pagi mereka seperti biasa. Pada saat itu, ketiga anak yang berusia belasan tahun telah pergi sekolah dan meninggalkan ayah ibu serta kedua adik mereka yang masih kecil. Mereka yang masih di rumah adalah Yosef sang ayah, istrinya Julie, dan kedua putra-putrinya yaitu Josephine berusia 11 tahun dan Joseph Junior berusia 9 tahun. Ketika Joseph Junior yang sedang bermain di belakang rumah, tiba-tiba kembali ke dalam rumah bersama seorang pria yaitu Dennis Rader. Dennis menodongkan pistol di kepala anak tersebut, di mana ketiga anggota keluarga lainnya terkejut melihatnya. Dennis mengatakan pada mereka bahwa dia adalah seorang buronan yang membutuhkan makanan, uang, dan juga kendaraan. Dia berbohong tidak akan melakukan kekerasan dan meminta mereka untuk mengizinkannya mengikat mereka. Demi menghindari resiko, keluarga itu pun akhirnya membiarkannya. Namun setelah mereka semua terikat, Dennis tiba-tiba menutup kepala mereka dengan kantong plastik dan mulai mencekik mereka yang mengakibatkan kematian kepada sang ayah dan juga Joseph Junior yang berusia 9 tahun. Sementara itu, sang ibu yaitu Julie masih belum mati setelah pencekikan yang kemudian membuat Dennis mencekiknya lebih keras lagi. Selanjutnya, Dennis membawa Josephine ke basement rumah tersebut di mana dia menggantung gadis 11 tahun itu di sebuah pipa pembuangan. Josephine menangis dengan histeris sambil bertanya, "Apa yang akan kau lakukan kepadaku?" Dennis yang berdiri di depannya tanpa celananya mulai melakukan masturbasi sambil berkata, "Tenang sayang, kau akan berada di surga malam ini bersama keluargamu." Kemudian setelah dia menyaksikan Josephine tewas, Dennis selanjutnya mengambil foto pembantaian tersebut di mana dia mengantongi celana dalam anak itu sebagai souvenir. Dia kemudian pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan bersiap untuk menuju ke gereja. 3 bulan kemudian, pada tanggal 4 April di tahun yang sama, Dennis kembali melakukan pembunuhan berikutnya, yaitu kepada Catherine Bright yang berusia 21 tahun. Dennis telah menguntitnya selama beberapa bulan, dan pada hari itu dia sangat yakin kalau Catherine ini akan berada di dalam rumahnya sendirian. Namun sayangnya, ketika dia sedang mencekik dan membunuh Catherine, saudara laki-lakinya yang berusia 19 tahun bernama Kevin tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut. Dennis yang kaget dengan situasi itu dengan cepat mengeluarkan sebuah pistol dari kantongnya dan menembak Kevin sebanyak 2 kali yang membuatnya terjatuh ke lantai. Setelah dia yakin kedua orang itu tewas, Dennis pun kabur meninggalkan rumah tersebut. Beruntungnya Kevin yang telah tertembak 2 kali di kepala terbangun dari pingsannya dan dengan cepat pergi ke rumah sakit untuk menerima beberapa pengobatan. Dan sayangnya, meskipun polisi mendapatkan informasi dari Kevin seperti mengatakan bahwa si pelaku memiliki mata psikotik, polisi tidak bisa mengidentifikasinya bahkan setelah 1 tahun. Tapi pada masa-masa ini, beberapa orang misterius telah mengaku sebagai pelaku dan polisi juga menahan beberapa pria yang dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya pada bulan Oktober di tahun yang sama, Dennis menghubungi media lokal yaitu The Wichita Eagle dan mengaku sebagai pelaku dalam kejahatan tersebut. Dia mengarahkan mereka ke sebuah perpustakaan untuk menemukan sebuah surat eksplisit yang telah dia tulis. Dalam surat tersebut, Dennis mengatakan bahwa 3 orang yang telah mereka tangkap hanya berpura-pura untuk mendapatkan publisitas. Dia mengaku sebagai pelaku sebenarnya dan menekankan kode BTK kepada polisi, yaitu bind them, torture them, and kill them, yang berarti ikat mereka, siksa mereka, dan bunuh mereka. Selain itu, untuk lebih meyakinkan polisi bahwa memang dia pelaku sebenarnya, dalam surat tersebut Dennis juga menjelaskan detail pembunuhan keluarga Otero yang diketahui sebelumnya masih dirahasiakan oleh kepolisian. Polisi kemudian menyimpan surat tersebut di mana mereka juga telah mempelajari pola dari segi penulisan seperti jenis kata yang salah eja, kesalahan tata bahasa, perbedaan yang khas, dan tanda tangan yang menjurus ke arah seksual. Selama 3 tahun setelah pembunuhan terakhir, Dennis sepertinya beristirahat dalam melakukan kejahatan tersebut karena pada masa ini tidak ada terjadi informasi pembunuhan dan sejenisnya, atau mungkin dia sedang sibuk dengan kegiatan gerejanya. Hingga kemudian pada tanggal 17 Maret tahun 1977, Dennis kembali melakukan pembunuhan lainnya. Kali ini dia menargetkan seorang ibu dari 3 anak yang berusia 26 tahun bernama Shirley Vian. Dennis yang memilih Shirley secara
secara acak masuk ke rumahnya dengan membawa sebuah pistol, di mana Shirley sedang bersama ketiga anaknya yang masih kecil. Dia kemudian mengunci ketiga anak tersebut di dalam kamar mandi dan mengatakan pada Shirley bahwa dia datang ke rumahnya untuk memenuhi hasrat gilanya. Shirley yang mendengar perkataannya tentu saja merasa ketakutan, tapi Dennis menenangkan wanita tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak berencana memperkosanya dan menurutnya memperkosa wanita lain adalah sebuah dosa, di mana dia juga tidak mau berselingkuh dari istrinya. Jadi dia kemudian mengajak Shirley duduk di meja makan, di mana Dennis mulai membakar rokok dan bersantai dengan segelas air. Setelah membuat Shirley lebih tenang, tiba-tiba Dennis menerkam dan mengikat Shirley serta menutup kepalanya dengan kantong plastik seperti yang dilakukannya kepada Joseph Otero sebelumnya. Selanjutnya, setelah Shirley tewas tercekik, Dennis mulai melakukan aktivitas gilanya, yaitu masturbasi di depan mayat wanita tersebut yang disaksikan ketiga anaknya melalui lubang kunci pintu kamar mandi tempat mereka dikurung. Dennis pun kemudian meninggalkan mereka beberapa saat setelah telepon di rumah tersebut terus-menerus berdering. Dan sayangnya, meskipun ketiga anaknya selamat, sulit mendapatkan informasi karena mereka terlalu takut untuk menceritakannya. Beberapa bulan setelah pembunuhan Shirley, Dennis kembali menargetkan korban ketujuhnya. Dia adalah seorang wanita berusia 25 tahun bernama Nancy Fox, di mana Dennis telah mengikutinya selama sebulan yang membuatnya terobsesi kepada Nancy. Karena obsesi gilanya tersebutlah, pada malam hari di tanggal 8 Desember tahun 1977, Dennis mencoba memasuki rumah Nancy setelah dia berhasil memutus sambungan telepon di rumah tersebut. Dan karena rumahnya kosong ketika dia masuk, Dennis memutuskan untuk menunggu Nancy pulang kerja. Beberapa saat kemudian, Nancy pun tiba di rumah melalui pintu dapur dan dikagetkan oleh Dennis yang berdiri menodongkan pistol ke arahnya. Dia selanjutnya mengatakan pada Nancy bahwa dia memiliki masalah seksual dan dia harus memperkosa wanita tersebut untuk memperbaikinya. Ditodong dengan sebuah pistol tentu saja membuat Nancy merasa ketakutan, yang mau tidak mau dia harus menuruti permintaan Dennis. Dennis pun memaksanya melepas semua pakaiannya sendiri, di mana dia kemudian diikat dan dicekik seperti korban sebelumnya. Detik-detik terakhir sebelum Nancy terbunuh, Dennis mengatakan kepada Nancy tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, sekitar Januari tahun 1978, yaitu beberapa hari setelah kematian Nancy Fox, Dennis mengirim sebuah catatan ke Wichita Eagle untuk memberi mereka sebuah petunjuk. Dalam catatan tersebut, Dennis mengolok-olok Shirley dengan membuatnya menjadi sebuah puisi yang berbunyi Shirley Lock, Will You Be Mine, yang merupakan plesetan dari puisi anak-anak berjudul Curly Locks. Tapi karena media Wichita Eagle berpikir kalau itu adalah sebuah surat Valentine, mereka tidak menanggapinya, yang membuat Dennis menjadi marah. Dia kemudian kembali mengirim catatan lain ke media tersebut, dan kali ini dia terdengar sangat serius. Di surat kedua ini, dia mengolok-olok Nancy Fox dengan membuat sebuah puisi berjudul Ode to Nancy, yang merupakan plesetan dari lagu asli yang berjudul Odette. Di surat tersebut, dia juga mengaku bertanggung jawab atas 7 kematian korbannya, yaitu pembunuhan keluarga Otero dan 3 orang lainnya yang dibunuh terpisah. Dennis juga mengungkapkan kemarahannya kepada media tersebut karena namanya tidak pernah disebut dalam berita mereka. Dalam kekesalannya tersebut, Dennis mengatakan, berapa banyak orang yang harus kubunuh sebelum namaku dimuat di koran atau mendapat perhatian nasional. Dia bahkan menyarankan kepada mereka beberapa nama, seperti The Wichita Hangman, The Asphyxiator, dan The BTK Strangler. Sementara itu, sebenarnya polisi dan media tahu kalau surat ini memang berasal dari BTK Killer, karena surat itu ditulis dengan cara yang sama persis, salah ejah, dan semuanya seperti surat yang mereka dapatkan pada tahun 1974. Yang kemudian kepala kepolisian di kota tersebut mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa mereka memiliki pembunuh berantai aktif di kota yang disebut pembunuh BTK. Namun sayangnya, meskipun mereka telah membentuk gugus tugas, polisi masih belum bisa menemukan siapa pelakunya selama bertahun-tahun.
Selama 8 tahun sebelum pembunuhan berikutnya, Dennis menjalani aktivitasnya seperti biasa. Selain sibuk dengan urusan kegerejaan, dia juga diketahui menjabat sebagai pemimpin pramuka, yang dimana anak laki-lakinya berada di pasukan pramuka tersebut. Pada masa-masa itu, tentu saja hasrat membunuhnya terus muncul, tapi sepertinya dia bisa meredakannya dengan cara memakai pakaian dalam para korbannya dan bayangkan kejahatan yang telah dia lakukan kepada mereka. Namun sayangnya, semi pensiun dari pembunuhan ini tidak akan bertahan lama karena pada tanggal 27 April tahun 1985, Dennis tidak bisa lagi membendung keinginannya. Pada saat itu, Dennis yang sedang menghadiri pertemuan pramuka tiba-tiba pergi dan mengemudi ke arena bowling terdekat. Di sini, dia mengganti mobil dan bersiap menuju rumah calon korbannya, yaitu seorang wanita berusia 53 tahun bernama Marin Hedge. Kemudian, setibanya di sekitar rumah Marin, Dennis melihat mobilnya terparkir di halaman dan berpikir bahwa dia sedang berada di rumah. Melihat situasi tersebut, seperti biasa dia mulai dengan memutuskan saluran telepon dan kemudian masuk melalui pintu belakang. Namun ketika dia masuk ke rumah tersebut, Dennis menyadari bahwa Marin tidak berada di rumah, jadi dia memutuskan untuk menunggu di dalam lemari kamar tidurnya. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya Marin pun tiba di rumah, tapi ternyata dia tidak sendiri karena dia sedang bersama seorang pria. Demi menghindari resiko, Dennis pun memutuskan untuk menunggu sampai pria itu pergi. Hingga sekitar jam 1 malam, pria tersebut pulang, di mana dia mulai memanfaatkan kesempatannya. Dennis kemudian keluar dari lemari, menyalakan lampu di kamar mandi, di mana dia dengan cepat menerkam Marin yang saat itu sedang bersiap tidur dan mencekiknya hingga tewas. Setelah Marin tewas, dia membawa jenazahnya keluar, memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya, dan pergi menuju gereja. Di dalam gedung gereja, dia menutup jendela dengan plastik hitam untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang bisa melihatnya. Selanjutnya, tubuh Marin diseret ke ruang bawah tanah, di mana dia mulai memotret tubuh Marin dalam berbagai posisi yang berbeda. Setelah selesai, dia meletakkan tubuh itu ke dalam sebuah koper dan membuangnya ke selokan di sepanjang jalan. Pembunuhan ini terjadi dekat rumahnya karena diketahui kalau Marin ini tinggal tidak jauh dari rumah mereka, di mana Marin bahkan sering membantu istri dan anaknya. Dan ironisnya lagi, Dennis adalah orang di daerah tersebut yang selalu menenangkan penduduk di sekitar ketika mereka merasa was-was setelah terjadi banyaknya pembunuhan. Setahun kemudian, Dennis kembali menargetkan korban barunya, yaitu seorang ibu dari 2 anak berusia 28 tahun bernama Vicky Weigel. Sebelum pembunuhan ini, Dennis telah mengintai rumahnya dan dengan sangat hati-hati merencanakan kejahatannya tersebut. Yang akhirnya pada tanggal 16 September tahun 1986, Dennis pergi ke rumah wanita itu sekitar jam 10 pagi. Dengan berpakaian seperti tukang reparasi telepon, dia mengetuk pintu dan mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk memperbaiki saluran telepon mereka. Setelah diizinkan masuk, Dennis kemudian memotong saluran telepon dan mulai menahannya di bawah todongan sebuah pistol, di mana dia menyeretnya ke kamar tidur, berusaha mengikatnya. Meskipun Vicky sekuat tenaga berusaha melawan dan meninggalkan bekas luka di tubuh Dennis, pada akhirnya dia berhasil dikalahkan dan tewas setelah dicekik. Dennis kemudian kabur menggunakan kendaraannya setelah memotret tubuh Vicky dalam berbagai pose. Saat Dennis melarikan diri, suami Vicky yang tiba beberapa saat mengatakan pada polisi bahwa dia melihat mobil itu meninggalkan rumahnya, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi siapa pengemudinya. Yang kemudian polisi merasa curiga kalau suaminya ini terlibat dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan pembunuhan kepada Vicky, Dennis beristirahat dari kejahatannya selama beberapa tahun dan kembali menargetkan korban ke-10 yang diketahui sebagai korban terakhirnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan pembunuhan ini, di mana dia kemudian memutuskan untuk melakukan kejahatannya ketika dia sedang dalam perjalanan berkemah pramuka. Dan calon korbannya kali ini bernama Dolores Davis, yaitu seorang pensiunan berusia 62 tahun yang tinggal sendirian. Hari itu adalah tanggal 19 Januari tahun 1991. Dennis membuat alasan untuk keluar dari grup dan mengganti pakaiannya selama dalam perjalanan menuju kemah pramuka. Dia kemudian menyimpan mobilnya di gereja baptis di Park City dan memutuskan berjalan sejauh 1,5 mil ke rumah Dolores. Setibanya di sekitar rumah wanita tersebut, Dennis bersembunyi
bersembunyi di luar dan menunggu sampai Dolores tertidur. Setelah lampu rumah Dolores mati, dia mengendap-endap memasuki rumahnya dengan memecahkan kaca di pintu belakang menggunakan cinder block. Mendengar keributan itu, Dolores pun terbangun, di mana dia dikagetkan dengan kemunculan Dennis di depannya. Berusaha membuat Dolores tenang, Dennis menggunakan kalimat lamanya, seperti mengatakan bahwa dia adalah narapidana yang melarikan diri dari penjara, di mana dia membutuhkan makanan, uang, dan juga kendaraan. Jadi karena Dolores berpikir dia hanya akan dirampok, akhirnya Dennis dengan sangat mudah mengikatnya. Namun tentu saja itu bukan perampokan, karena setelah mengikat tangannya, Dennis tiba-tiba dengan cepat mencekiknya hingga tewas. Dia menyembunyikan mayat itu di tepi danau taman kota, di mana dia kembali ke rumah sebentar dan menghapus apapun yang mungkin dia sentuh untuk menghilangkan sidik jari. Dennis selanjutnya kembali ke tempat mayat tersebut dan masukkannya ke dalam bagasi untuk dibuang di bawah jembatan Sedgwick County. Selesai dengan Dolores, dia kemudian ganti baju pramukanya dan kembali ke perkemahan. Setelah pembunuhan terakhirnya pada tahun 1991, Dennis kembali menjalani aktivitas hariannya. Seperti yang kita tahu, dia telah menjadi pemimpin pasukan pramuka, di mana dia selalu mengajari anak-anak tersebut seperti cara mengikat simpul yang biasa digunakan saat mengikat para korbannya. Keluarganya juga sangat aktif di gereja Christ Lutheran, di mana istrinya Paula bernyanyi dalam paduan suara dengan Dennis adalah seorang presiden dewan gereja. Selain itu, Dennis juga telah memulai karir barunya sebagai supervisor kepatuhan untuk Park City pada tahun 1991 dan dikenal menikmati sedikit otoritas yang diberikan posisinya di masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2004, media menerbitkan berita tentang peringatan 30 tahun kasus pembunuhan keluarga Otero dan juga sebagai tanda kalau kasus ini telah menjadi kasus dingin. Tapi pada saat ini, Dennis kembali mengejek media dan polisi, di mana dia mengirim surat dan paket ke media lokal sebanyak 11 kali hampir setiap bulan di tahun ini. Surat pertamanya dikirim pada bulan Maret, di mana dia mengaku sebagai Bill Thomas Killman dan mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Vicky Weigel tahun 1986 silam. Selain itu, dia juga melampirkan foto-foto TKP dan fotokopi SIM Vicky yang telah dicuri pada saat kejahatan terjadi. Sebelumnya, polisi belum menetapkan pembunuhan Vicky dilakukan oleh BTK, di mana mereka yang telah mengumpulkan DNA dari kuku Vicky juga masih belum bisa menemukan bukti dan petunjuk apapun. Bahkan setelah mereka melakukan pengujian terhadap ribuan sampel DNA, polisi masih belum mendapatkan jejak apapun. Selanjutnya pada bulan Mei, stasiun televisi kakek di Wichita, Kansas menerima surat dengan judul BTK Story dan ID palsu serta teka-teki kata. Tanggal 9 Juni, sebuah paket ditemukan ditempel di tanda berhenti di sudut jalan yang memiliki deskripsi grafis dari pembunuhan Otero serta sketsa berlabel The Sexual Thrill is My Bill. Sebulan kemudian, sebuah paket yang jatuh ke slot pengembalian di perpustakaan umum ditemukan berisi materi yang lebih aneh, termasuk klaim bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Jack Allen yang berusia 19 tahun di Argonia, Kansas awal bulan itu. Tapi sepertinya ini cuma kerjaan orang iseng, karena setelah dilakukan investigasi, Jack Allen diketahui tewas karena bunuh diri. Pada bulan Oktober, sebuah amplop dimasukkan ke dalam kotak UPS di Wichita, di mana ada banyak kartu dengan gambar teror dan perbudakan anak-anak. Di dalamnya juga ada sebuah puisi dengan lirik ancaman kepada penyidik utama kasus ini, serta autobiografi palsu dengan banyak detail tentang kehidupan Dennis Rader. Bulan Desember, polisi menerima paket lain dari pembunuh BTK yang ditemukan di Taman Murdoch, Wichita. Di dalamnya ada SIM Nancy Fox yang diketahui telah dicuri dari TKP, serta boneka yang secara simbolis diikat di tangan dan kaki dengan kantong plastik yang diikat di atas kepalanya. Selanjutnya, pada awal tahun 2005, Dennis berusaha meninggalkan kotak sereal di belakang sebuah truk pick-up di Home Depot di Wichita. Awalnya, kotak itu dibuang karena dikira sampah, tapi setelah Dennis bertanya kenapa mereka tidak menyebutkan paket tersebut, polisi akhirnya pergi ke Home Depot untuk mengambil paket itu. Dan dari rekaman CCTV di tempat parkir, polisi mengetahui kalau orang yang meninggalkan kotak tersebut adalah orang yang mengendarai Jeep Cherokee warna hitam.
Kemudian pada bulan Februari tahun 2005, ada lebih banyak kartu pos dikirim ke kakek TV, di mana mereka juga menemukan kotak serial lain di lokasi pedesaan yang berisi foto-foto aneh dan boneka terikat lainnya. Dalam banyaknya surat yang dikirim dari Dennis ke media dan polisi, ada salah satu pertanyaan yang dia ajukan ke polisi, yaitu apakah polisi bisa melacak surat-surat yang disimpan di sebuah disket. Dan karena polisi menjawab bahwa akan aman menggunakan sebuah disket, Dennis mengirim amplop berisi disket kepada mereka pada tanggal 16 Februari tahun 2005. Di dalamnya juga ada surat, kalung berwarna emas dengan medali besar, dan fotokopi sampul Rule of Prey, yaitu sebuah novel tentang seorang pembunuh berantai. Dari sinilah Dennis yang mungkin kita pikir adalah seorang jenius, ternyata kenyataannya dia sama sekali bodoh. Karena dengan disket itu, polisi mulai memulihkan data yang telah dihapus dan menemukan sebuah file berisi kata-kata gereja Chris Lutheran, di mana file itu juga menunjukkan terakhir kali telah diubah oleh seorang bernama Dennis. Polisi kemudian menjelajah di internet untuk mencari tahu siapa itu Dennis dan menemukan fakta bahwa Dennis adalah seorang presiden dewan di gereja tersebut. Menemukan target tersangkanya, polisi mulai mengintai rumahnya, di mana mereka juga menemukan bukti lain, yaitu sebuah mobil Jeep Cherokee terparkir di luar rumahnya. Dan meskipun ini adalah bukti yang cukup kuat, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang lebih substansial, di mana mereka dengan cepat mengetahui kalau anak perempuan Dennis pernah melakukan pap smear di klinik medis Kansas State University dan mencoba mencocokkannya dengan DNA yang ada di kuku Vicky. Dari tes tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan Dennis terkait erat dengan si pelaku, yang akhirnya pada tanggal 25 Februari tahun 2005, Dennis Rader ditangkap dan didakwa dengan 10 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dan pada bulan Juni di tahun yang sama, dia mengaku bersalah atas semua tuduhan, di mana dia memberikan rincian keji tentang kejahatannya di ruang sidang, tapi dia sedikit pun tidak menunjukkan penyesalan dan terlihat sangat dingin karena kejahatannya tersebut. Dennis dijatuhi 10 hukuman seumur hidup berturut-turut, yaitu 1 hukuman seumur hidup untuk masing-masing korbannya. Setelah penangkapannya, Dennis juga mengaku dalam interogasinya bahwa dia telah menargetkan calon korban berikutnya dan berencana akan melakukan pembunuhan tersebut pada bulan Oktober tahun 2004. Tapi untungnya kasus ini terselesaikan, jadi nggak akan ada lagi kasus-kasus pembunuhan BTK.